jadi Pak Dirjen boleh dijelaskan kembali sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya kebijakan penyesuaian dana BUSP di tahun 2026 ini, Mas? Oke, terima kasih Bu Dirjen, para pecinta ngopi bareng Bu Nunu seluruh Indonesia. Tadi saya sudah dikenalkan, saya Gogot, Direktur Jenderal yang ngurusi pendidikan dasar PAUD ya, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, non formal dan informal. Meskipun non formal dan informalnya nanti Bu ya nyusul. Ini masih belum ya, baru dalam proses. Masih dalam proses. Ya. Jadi begini Prof, Bapak Ibu semua yang hadir. Jadi ada 3 pertimbangan yang mendasar ya. Kenapa BUSP tahun 2026 diberikan relaksasi khusus ya, wabil khusus ya untuk P3K paruh waktu. Yang pertama, kita ingin memastikan ya atau menjamin ya keberlangsungan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang memiliki tenaga guru ya atau pendidik ya yang berstatus P3K paruh waktu. Dipastikan mereka tetap menjalankan tugasnya. Yang kedua, memang kita tahu persis ya bahwa kondisi fiskal daerah itu ada 3 macam kekuatan. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Nah, kita ingin memastikan apapun kondisi finansial daerah, mereka tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, tentu kita ingin memastikan juga hak-hak ya pendidik pada saat mereka beralih status, mereka tetap bisa dipenuhi gitu Bu Nunu. Ya, baik, terima kasih Pak Dirjen. Jadi sebenarnya maksud diadakan relaksasi ini ya memastikan ya Pak Dirjen pelaksanaan pembelajaran terus berjalan dikarenakan memang guru-guru P3K paruh waktu tidak semua pemerintah daerah punya finansial yang cukup, sehingga mereka tetap dapat mendapatkan kesejahteraannya dengan relaksasi yang tadi sudah disampaikan. Kemudian dalam implementasinya Pak Dirjen, apa sih prinsip dasar yang tetap harus dijaga dalam pengelolaan dana BUSP ini, khususnya terkait penggunaan untuk pembayaran guru ASN P3K paruh waktu Pak Dirjen? Ya, ada 3 aspek yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama, relaksasi ini berlaku di tahun berjalan. Jadi kalau Permen 8 2026 ya ini hanya berlaku untuk tahun 2026. Ya, jadi sementara ya sifatnya ya. Jadi sifatnya sementara. Maka dari itu surat edaran nomor 6 kita keluarkan setelah permennya keluar. Ya. Banyak yang nanya karena di tahun 2025 sudah kita berikan relaksasi, itu hanya di tahun berjalan, yaitu tahun 2025. Nah, pada saat harus 2026 ya kita harus mengeluarkan nunggu permen baru 2026, permen 8 dan surat edarannya pun juga surat edaran nomor 6 2026. Jadi harus disesuaikan tahunnya. Jadi yang prinsip pertama adalah relaksasi ini berlaku di tahun berjalan. Artinya terbatas. Kemudian yang kedua adalah bersyarat. Ya. Jadi by request Bu. Jadi tidak otomatis dengan surat edaran itu berlaku untuk semua satuan pendidikan. Tidak semua ya, tidak otomatis ya. Tidak otomatis. Nanti khawatirnya jadi pintu memasukkan data-data yang tidak sesuai dengan lapangan. Tadi kan di atas kan harusnya memang sesuai dengan kondisi kebutuhan real di satuan pendidikan. Jadi ini bersyarat. Syaratnya apa? Harus ada permintaan dari daerah yang menyatakan bahwa memang di satuan pendidikan di daerah itu memerlukan guru P3K paruh waktu. Jadi kita koordinasi dengan tempat Bu Nunu memastikan bahwa pendidik-pendidik P3K, guru-guru P3K paruh waktu ini yang memang berada di lapangan. Jadi syaratnya memang ada request dan ada kebutuhan real ya, yang ada di lapangan. Dan ketiga, dipastikan ada yang bertanggung jawab. Pada hari itu kita minta Bupati, Wali Kota, Gubernur melampirkan surat pertanggungjawaban mutlak ya SPTCM Bu. Memastikan bahwa memang yang dibutuhkan itu real di lapangan. Soalnya ada 2 lagi Bu yang kita ingin pastikan di surat edaran kita sebutkan ya, bahwa daerah itu di tahun berikutnya harus sudah mulai memikirkan kalau tidak dari BUSP dari mana. Gitu nanti ya. harus dipertimbangkan oleh daerah keberlangsungan tahun berikutnya. Ya. Karena sifatnya ini hanya 1 tahun, ya, tahun.
Kemudian yang ketiga juga daerah harus memastikan kebutuhannya terus dicek terus apakah memang masih diperlukan guru yang bersangkutan di satuan pendidikan tersebut. Itu nanti perlu verifikasi nggak Pak Dirjen? Ya perlu Veva Bu. Kita harapkan teman-teman inspektorat ya memastikan memang ada audit Bu. Setiap tahun. Memang mereka membutuhkan ya? Ya, memang membutuhkan Bu. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Itu tadi jawaban Pak Dirjen terkait dengan syaratnya ya. Semoga ini dipahami karena masih banyak sekali pertanyaan tentang hal itu. Terkait dengan ini Pak Dirjen, mungkinkah bisa dijelaskan kembali ke publik sebenarnya penggunaan dana BOSP itu untuk honor itu kalau misalnya pemerintah daerah mengajukan jumlah P3K paruh waktunya banyak, itu ada batasannya nggak? Misalnya berapa persen saja yang boleh untuk memanfaatkan dana itu untuk pengajian? Nih, Bu, sejak 2025 batasan ini sudah kita sampaikan di Permen Dikdasmen ya tentang Juknispos tahun 2025. Di tahun 2006 juga sama ya. Hanya kita berikan relaksasi untuk pendidik PAUD ya. Di sekolah negeri semuanya pemanfaatan dana BOSP untuk tenaga honorer ya, termasuk P3K paruh waktu itu maksimal 20% kecuali PAUD. Ya, kalau pendidik PAUD di lembaga PAUD ya, itu masih bisa sampai 40%. Jadi kalau swasta otomatis ya 40 ya. Kalau misalnya mereka P3K di pemerintah daerah itu paruh waktunya banyak, ya harus dipilih ya mana. Sebetulnya gini Bu, kita masih bisa ini batasan ini memang sudah fix ya 20%. Kondisi khusus kalau daerah-daerah memang sangat urgent dan pemerintah daerah mampu meyakinkan kita, nanti kami harus minta arahan ke Pak Menteri dulu ya. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan lain. Iya. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi mungkin dari pemerintah daerah yang harus memprioritaskan ya, karena P3K paruh waktu itu kan tidak hanya guru, semua ada pegawai atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu yang lain. Jadi mungkin nanti karena di dana BOSP itu diatur persentasenya, ya nanti fokuskan di sini untuk guru-guru. Pak Dirjen, mungkin ini juga banyak yang ditanyakan nih Pak, baik di kolom komentar maupun yang mengirim pesan kepada saya. Bagaimana dengan guru yang sudah menerima tunjangan profesi atau TPG-nya? Apakah masih memungkinkan untuk menerima honor dari BOSP? Ya, sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah jelas ya bahwa dana BOSP itu tidak boleh dibayarkan ke dua pihak. Ya. Yang pertama adalah guru PNS. Ya. Guru PNS, P3K juga PNS ya. ASN lah ya. ASN, yang kedua adalah guru yang sudah menerima tunjangan profesi. Jadi itu dari dulu sudah seperti itu. Nah, sampai sekarang ini kan yang masih banyak ditanyakan guru pada saat mereka menerima tunjangan profesi ya otomatis tidak bisa diberikan Bu dari dana BOSP. Ya, terima kasih. Ini ada sambil ini saya membaca pesan nih ada di Albun Pepaya. Apakah relaksasi itu hanya untuk P3K paruh waktu, bagaimana dengan honor? Honor otomatis sudah bisa ya. Otomatis. Jadi yang relaksasi ini karena memang di dalam ketentuan BOS itu kan tidak boleh ASN. Sedangkan paruh waktu kan namanya ASN paruh waktu. Sehingga perlu ada SE untuk relaksasi mereka. Sedangkan yang guru honor, yang masih honor kan masih dimungkinkan digaji dengan dana BOS ya Pak. Jadi nggak ada masalah nih Pak Albun Pepaya tadi kan bertanya. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya nih, untuk pelaksanaannya sendiri Pak Dirjen, sejak kapan skema relaksasi ini mulai dapat dijalankan oleh satuan pendidikan? Ya, ada dua timeline yang perlu dicatat ya. Yang pertama, sebenarnya kan surat edaran nomor 6 ini adalah memperjelas pelaksanaan Permen Dikdasmen nomor 8. Nah, kita acuannya mestinya Permen 8 2026 itu. Permen Dikdasmen Juknispos itu keluar di bulan Februari ya. Jadi meskipun surat edarannya kita keluarkan Maret, mestinya di Februari itu sudah bisa dijalankan. Jadi sudah bisa ya, artinya tuh yang mengajukan surat diharapkan untuk mengikuti skema prosedur ada di dalam SE itu. Prosedurnya seperti apa? Karena mereka langsung ngirim ke saya untuk langsung langsung ditindaklanjuti. Tapi ada mekanismenya ya Bapak Ibu, khususnya dari pemerintah daerah nih ya, terkait dengan pengajuan relaksasi ini.
Nah, Pak Dirjen, tadi di awal juga telah disampaikan bahwa pemerintah daerah dalam hal relaksasi ini tetap memiliki peran penting. Mungkin bisa dielaborasi, Pak Dirjen, seperti apa sih peran dan pengawasan dari Pemda dalam implementasi relaksasi ini? Ya, jadi Pak Ibu, Bu Dirjen, memang pada saat semuanya berjalan sesuai waktu yang kita tetapkan, itu nggak ada masalah. Masalahnya pada saat ada batas-batasan, contoh, ada suatu daerah yang dia pengen menggaji, memberikan honor P3K paruh waktu itu dengan APBD mereka. Tetapi tidak cukup untuk 1 tahun. Katakanlah, tadi kita sampaikan ini berlaku sejak Februari, tapi pada saat daerah mampu membayar sampai Juli, silahkan. Ya. Dipastikan memang punya dana yang cukup. Nah, katakanlah tidak cukup sampai setelah Juli, ya berarti pemberlakuan relaksasi ini bisa dilakukan setelah APBD-nya selesai, katakanlah Agustus sampai Desember. Jadi ini yang perlu dilakukan review ya atau audit oleh APIP. Di pada saat yang pertama tadi ya, tugas APIP yang pertama adalah memastikan jumlah guru yang diperlukan, yang diusulkan untuk menerima honor P3K paruh waktu dari BUSP itu memang harus disetujui oleh APIP yang pertama. Yang kedua, pada saat ada selisih waktu ya, atau waktu yang berkesinambungan dengan APBD. Jadi ini bisa bersumber APBD, APBN digabungkan lah. Cut off-nya ini kita harus dapat persetujuan dari APIP ya di daerah masing-masing supaya tidak overlap. Nanti APBD ngeluarin, APBN ngeluarin kan repot auditnya. Jadi kalau bisa ya diselesaikan dulu APBD-nya baru nanti APBN gitu. Nah, ini juga perlu diaudit oleh APIP di setempat. Ya, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, bagaimana sinergi antara BPKAD dan APIP, Dinas Pendidikan, Bapeda, agar terkelola dana BOS tadi terkelola dengan baik, dan yang paling penting dapat dipertanggungjawabkan, dan kita semua tidak mendapatkan masalah di kemudian hari ya Pak Dirjen.